Selamat datang di Notre Channel. Anda subscribe, Anda membangun channel ini. Tinggalkan like dan komentar untuk bangun channel ini. Terima kasih. Siswa-siswi kelas 7, di awal pertemuan ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Hilary. Selamat datang di acara Bincang-Bincang Wow, Ibu Hilary. Terima kasih Bapak Aquila. Senang bisa membagikan sesuatu di acara Bincang-Bincang Wow. Ibu Hilary, bagaimana kesan Anda terhadap keluarga saat ini? Menurut saya, keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam proses dan pertumbuhan seorang anak. Tuhan menghendaki agar seorang anak menghormati ayah dan ibunya. Kurangnya komunikasi dalam keluarga adalah awal kehancuran keluarga itu sendiri. Ibu Hilary, apakah masih ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Hormat kepada orang tua merupakan perwujudan perintah Allah kepada manusia. Mencintai antara anggota keluarga merupakan suatu keharusan, karena merekalah yang membentuk perkembangan Anda. Siswa-siswi, dalam acara Bincang-Bincang Wow antara Ibu Hilary dan Bapak Aquila, kita diajak untuk melihat kembali pengalaman Anda dalam keluarga masing-masing. Kesabaran dan kasih sayang orang tua dalam menjaga dan merawat Anda sampai kini, kesetiaan orang tua untuk memperhatikan pendidikan dan pengajaran Anda. Anak wajib menghormati ayah dan ibunya sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kondisi seperti ini? Temukan jawaban Anda pada topik peran keluarga bagi perkembanganku. Dengan mempelajari topik ini, siswa dapat menjelaskan peran anggota keluarga dalam perkembangan diri, menjelaskan pandangan Bapak bangsa Israel tentang keluarga, menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan II. Siswa-siswi, salah satu fungsi dan peran keluarga adalah sebagai tempat untuk bersosialisasi atau berbagi kasih satu sama lain. Di dalam keluarga yang harmonis dengan hubungan antar anggota yang hangat, berbagi kasih mungkin bisa dilakukan setiap hari. Namun, untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, setiap anggota keluarga wajib menjalankan perannya sesuai tugas dan porsinya masing-masing. Berbicara mengenai peran keluarga, tentu tak lepas dari fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Masing-masing anggota keluarga perlu menjalankan perannya dengan baik agar setiap hal yang membentuk fungsi keluarga tersebut dapat berjalan dengan baik pula. Namun, sayangnya masih ada orang-orang yang belum memahami tentang peran dari setiap anggota keluarga, termasuk dirinya sendiri. Apa saja peran dari setiap anggota keluarga? Nah, simak penjelasan mengenai peran dari masing-masing anggota keluarga berikut ini. Peran ayah dalam keluarga. Apa yang ada dalam benak Anda ketika mendengar peran seorang ayah dalam sebuah keluarga? Sudah pasti jawaban Anda akan mengacu pada pernyataan bahwa ayah adalah kepala keluarga dan orang yang bertugas mencari nafkah. Namun, apa saja tugas dari kepala keluarga tersebut? Peran seorang ayah dalam keluarga tak terlepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan rasa nyaman dan perlindungan untuk setiap anggota keluarganya. Selain itu, ayah juga harus mengayomi setiap anggota keluarganya dan menjadi pengambil keputusan ketika terjadi sebuah konflik atau permasalahan dalam keluarga. Di samping itu, sebagai kepala keluarga, sudah seharusnya ayah bertugas untuk menafkahi setiap anggota keluarganya selama masih berada dalam usia produktif. Meskipun seorang ayah sudah pensiun dan tidak bekerja lagi, perannya sebagai kepala keluarga tetap harus dijalankannya. Peran ibu dalam keluarga sama halnya dengan peran seorang ayah. Keberadaan seorang ibu juga amat penting dalam sebuah keluarga. Sebagaimana peran keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang, ibu menjadi orang yang lebih banyak memberi kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Peran seorang ibu sudah pasti mendidik anak, sementara ayah hanya akan mendamping ibu dalam mendidik anak-anaknya. Selain itu,
Peran seorang ibu juga meliputi menyediakan makanan untuk semua anggota keluarga dan memberikan suasana tempat tinggal yang layak bagi seluruh anggota keluarga. Namun, bagi ibu yang juga memiliki pekerjaan di luar, ia harus pintar membagi waktu antara mengurus pekerjaan dan rumah tangganya. Seorang ibu juga dapat menjadi penengah ketika terjadi permasalahan antara anak dengan anak atau antara ayah dengan anak. Mengingat peran ibu dalam keluarga begitu bermacam-macam, maka tak salah jika seorang ibu sering mendapat gelar sebagai super mom. Peran anak sulung dalam keluarga adalah pengikat perkawinan dan terlahir sebagai anak pertama yang sudah dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya. Peran anak sulung tentu saja mengayomi adik-adiknya untuk menjadi lebih baik. Si sulung juga kerap kali dianggap sebagai yang paling dewasa untuk mengambil keputusan. Jika sudah dewasa, si sulung pun berhak menjadi penengah ketika terjadi konflik antara kedua orang tuanya yang tak kunjung reda. Pada umumnya, anak sulung memegang peran penting dalam keberlangsungan ekonomi dan status sosial dalam keluarga, karena umumnya takhta atau warisan akan diberikan kepada anak yang tertua. Peran anak bungsu dalam keluarga sama seperti anak sulung. Peran dari anak bungsu juga dapat menjadi pengikat perkawinan antar suami dan istri. Apalagi jika kehadiran sangat ditunggu-tunggu, misalnya saat sepasang suami istri menambahkan anak laki-laki ketika sudah memiliki anak perempuan. Sifat anak bungsu yang umumnya periang dan ingin selalu dimanja dapat menjadi penghibur tersendiri bagi orang tuanya. Bahkan, bukan suatu hal yang tidak mungkin jika si bungsu juga memegang peran penting dalam keberlangsungan ekonomi dan status sosial keluarga. Kehidupan keluarga saat ini mengalami perubahan pola hidup yang sangat tajam. Di perkotaan, kondisi keluarga atau rumah sudah mulai bergeser bagaikan losmen atau tempat penginapan. Karena akibat kesibukan masing-masing anggota keluarga menyebabkan mereka jarang berkumpul sama-sama, jarang berkomunikasi satu sama lain, walaupun mereka tinggal dalam satu rumah dan istirahat dalam rumah yang sama. Orang tua sibuk bekerja, berangkat pagi hari, pulang malam hari. Demikian juga anak-anak sibuk dengan kegiatan sekolah atau kuliah. Kondisi keluarga di pedesaan juga mengalami perubahan. Demi mencari nafkah, sebagian orang tua pergi ke kota atau tempat kerja yang jauh, bahkan ke luar negeri. Ketika ada waktu luang, mereka lebih sibuk menonton televisi atau berkumpul dengan orang lain daripada saling berbincang satu sama lain. Yang makin tumbuh dalam keluarga sekarang adalah sikap kurang peduli satu sama lain. Anak tidak tahu permasalahan yang dialami orang tuanya, dan sebaliknya orang tidak tahu permasalahan anaknya. Banyak orang tua berprinsip, kami harus kerja keras demi memenuhi kebutuhan anak. Mereka harus memahami kami. Sebaliknya, anak juga berprinsip, saya tak peduli, yang penting kebutuhan dan keinginanku terpenuhi. Kurangnya komunikasi dalam keluarga adalah awal kehancuran keluarga itu sendiri. Maka tak heran, banyak remaja lebih betah di luar rumah dengan temannya daripada tinggal di rumah. Bahkan ketika ada masalah, lebih senang mencari penyelesaian orang lain daripada orang tua atau saudara sendiri. Bagaimana pandangan Bapak bangsa Israel tentang keluarga? Para bapak bangsa Israel mempunyai pandangan sama tentang pentingnya keluarga, baik dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka maupun dalam kaitannya dengan kehidupan beriman. Sikap hormat dan tanggung jawab terhadap keluarga antara lain dapat diwujudkan dalam sikap hormat terhadap orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Lihat Keluaran bab 20 ayat 12 dan Amsal bab 4 ayat 1-13, bab 6 ayat 20-22. Gagasan tersebut masih dipertahankan dalam Perjanjian Baru. Yesus sendiri memperlihatkan sikap hormat dan penghargaan yang luhur kepada kedua orang tuanya. Dengan berupaya memperdalam pengetahuan agama di Bait Allah, ia memperlihatkan keinginannya untuk menjadi anak yang berguna bagi sesama. Bandingkan Injil Lukas bab 2 ayat 41-52.
Bahkan sebelum wafat, Yesus menitipkan ibunya kepada para muridnya. Bandingkan Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Sikap terhadap orang tua juga dipertegas dalam ajaran Santo Paulus yang mengajak setiap orang untuk mendengarkan nasihat dan didikan mereka. Bandingkan Efesus bab 6 ayat 3. Dan terakhir, bagaimana peran keluarga menurut Konsili Vatikan II? Pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel 3. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka, keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama, keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Adapun terutama dalam keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan, anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama, seturut iman yang telah mereka terima dalam baptis. Disinilah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat manusia yang sehat serta gereja. Melalui keluargalah akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentingnya keluarga yang Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Itulah dokumen Konsili Vatikan II. Dalam dokumen ini sangat jelas dikatakan bahwa orang tua terikat kewajiban untuk mendidik anak mereka. Mereka harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama. Ini merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Bahkan ditegaskan bahwa keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan, anak-anak mereka sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentingnya keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikut. Tuhan memberkati Anda bersama anggota keluarga Anda.